Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Amin. Sehat, luar biasa. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama walaupun kita ada yang di rumah dan sedang menonton streaming ini, online service ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Dan saat ini mari kita berdoa bersama-sama. Dan saya percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini, Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Walaupun kami ada di rumah Tuhan. Dan dimanapun kami berada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Tuhan adalah omnipresent. Dia ada di mana-mana. Engkau ada di mana-mana Tuhan. Engkau ada di hati kami Tuhan. Engkau ada di rumah kami Tuhan. Engkau ada di sini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, kuasa-Mu Tuhan bekerja secara luar biasa Tuhan. Sehingga setiap kami yang sedang melihat streaming ini Tuhan, melihat online service ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan itu. Kami semua dijamah oleh Tuhan. Kami semua menerima kelawatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersuka cita sebab Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kami. Kami memulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya, saatnya kita ingin memuji Tuhan, kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Dari manapun kita berada, kita nyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, hey hey, soraklah, haleluya, haleluya. Satu kali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya, hey hey, soraklah, haleluya, haleluya, amin. Soraklah, haleluya, hey hey, soraklah, haleluya, sekali lagi soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, hey hey, soraklah,
firman Tuhan berkata sukacita itu adalah kekuatan setiap Yes. kita. Jadi dimanapun kita berada, percayalah, mari kita tetap bersukacita, banyak memuji menyembah Tuhan, dan siapkan hati kita saat ini untuk dengar firman Tuhan. Saya percaya Dia luar biasa. Kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber segala sesuatu yang kita harapkan. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian kita saat ini. Terkadang kita merasa, amin Tuhan, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Amin. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Jadikan dari awal pujian kita dengan sungguh-sungguh, katakan, terkadang kita merasa, amin Tuhan, tak ada jalan keluar, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata, mujizat nyata. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli, Dia peduli. Yes, Lord. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia mengerti. Peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli, haleluya. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia mengerti, oh Tuhan, Dia peduli, Dia peduli akan kami Tuhan. Persoalan yang sedang alami. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata.
percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari sembah Dia. Kita angkat suara kita sembah Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Mujizat-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Terima Kami kasih, bersyukur kepadamu. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Menguatkan Tuhan. Haleluya. Sembah kami bagimu Tuhan. Sembah kami bagimu Bapa. Engkau ada hadir, Engkau yang berhati, Engkau ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Kami siapkan hati kami saat ini Tuhan untuk dengar firman-Mu. Berbicara buat setiap kami, sampaikan pesan-Mu bagi setiap kami, sehingga setiap kami yang ada di rumah, di tempat ini diberikan kekuatan oleh Tuhan. Setiap kami Tuhan diberikan kemenangan yang baru daripada Tuhan. Setiap kami diberikan kelegaan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk menghadapi situasi saat-saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang selalu menyertai setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sungguh berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita dapat bertemu kembali. Sekalipun mungkin kita tidak bertemu secara muka dengan muka, tetapi melalui ibadah streaming online ini tidak mengurangi semangat kita untuk kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang tidak pernah terbatas oleh situasi, oleh keadaan. Sekalipun Anda mungkin di rumah dan kami menyapa Anda dengan puji-pujian dan firman Tuhan, kami percaya damai sejahtera berkat sukacita Tuhan ada melimpah dalam setiap kehidupan kita. Mari beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa lanjutan dari khotbah serial tentang Gideon following God into the impossible sebagai bulan pemuritan buat kita. Kita sungguh-sungguh sudah diberkati dengan berbagai-bagai topik-topik yang kita bisa pelajari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan mau membangkitkan Gideon di akhir zaman ini, yaitu pasukan yang tidak menyerah dengan keadaan, pasukan yang tidak melihat keterbatasan diri, tetapi justru melihat kekuasaan yang ada pada tangan Tuhan. Sehingga dapat kita tahu cerita besarnya adalah hanya dengan 300 orang, dengan pasukan Gideon 300 orang, dia dapat mengalahkan bangsa Midian, bangsa orang Amalek yang berjumlah 135.000 itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, kita masing-masing di-encourage, dikuatkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat situasi sekarang ini, kegelisahan sedang ada di mana-mana. Mengapa saya sebut kegelisahan ada di mana-mana? Kita mengalami bersama dengan beberapa keadaan yang membuat hati orang merana, hati orang meratap, hati orang menjadi ciut, yang kusebut dengan kegelisahan ada di mana-mana. Coba kita melihat bersama. Kematian jumlah oleh karena virus ini semakin hari semakin meningkat. Hal yang kita tidak duga, pada awalnya mungkin kita sedikit tertawa. Kok ada satu virus yang begitu dapat menguasai dunia? Mulai daripada kategori endemik, epidemik, lalu kemudian sekarang pandemik. Artinya seluruh dunia mengalaminya. Jumlah
yang semakin hari semakin meningkat. Yang kedua, obat atau vaksin tentang virus ini belum ditemukan. Mungkin ada beberapa informasi yang dikatakan sudah ditemukan, sedang mengadakan research, tapi ternyata sampai sekarang jumlah penderitanya justru semakin banyak yang mati. Yang ketiga, kita dapat melihat ada banyak orang kehilangan job. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu, karena memang perusahaan pun memikirkan tentang bagaimana dapat mempertahankan jalannya perusahaan. Kalau hanya mendapatkan sekian uang dan kemudian itu hanya untuk modal asas pun tidak cukup. Lalu kemudian terjadilah pengurangan pekerjaan. Wow, amat menyedihkan. Mungkin Anda yang mendengar video ini bersama-sama, Anda di antara orang-orang yang tersebut hilang pekerjaan, tidak tahu mau pergi kemana. Kita mengandalkan manusia, kita jadi kecewa. Utang kiri, utang kanan, kita menjadi give up, menjadi menyerah. Kok bisa begini keadaannya? Dan itu kita alami bersama. Saya berharap Bapak Ibu tetap Anda semangat, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan. Roma 8 ayat 28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan, kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Yang keempat kita melihat adalah kita harus bayar bill yang sangat banyak. Dan itu biasanya mingguan untuk kita di Australia ini. Dan itu sangat terasa. Lalu kemudian kita harus stay at home. Mungkin bisa bayar bill dengan kita bekerja. Tetapi sekarang dipaksa keadaan, kita harus berada di rumah. Wow, itu keadaan yang tidak mudah. Biasanya kita sibuk, tapi sekarang kita harus stay di rumah dan tidak ada income yang datang. Saya sebut ini adalah kegelisahan. Dan kegelisahan yang demikian juga dialami oleh bangsa Israel dan Gideon sebagai pemimpin. Karena apa? Karena orang Midian sudah berkumpul dengan orang Amalek. Mereka menyeberang, bahkan mereka sudah berkemah mendekati pasukan daripada Gideon. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Jumlah mereka bukan sedikit, sangat banyak. Bahkan saya berani katakan, ada satu ancaman yang luar biasa, kematian yang sudah dekat. Lalu apa yang diperbuat Gideon Bapak Ibu? Di keadaan yang sangat gelisah itu, saya dapat tahu dari ayat yang kita pelajari adalah tiba-tiba roh Tuhan menguasai Gideon. Roh Tuhan turun atas Gideon. Roh Tuhan menguasainya. Lalu kemudian ketika dia membunyikan sangkakala, membunyikan trompet itu, membunyikan shofar itu, tiba-tiba dengan urapan Tuhan berkumpullah seluruh pasukan Israel dan siap dengan satu hati untuk melawan pihak musuh. Kata yaitu roh Tuhan menguasai Gideon, kusebutkan dengan pengertian adalah bahwa Gideon disertai oleh Tuhan. Sekalipun jumlahnya sedikit, mereka tidak punya perbekalan yang sangat banyak. Tapi ketika Tuhan menyertai Gideon, ketakutan diubah menjadi keberanian, kelemahan diubah menjadi kekuatan. Dan saya percaya ini yang kita yakini. Apapun yang terjadi sekarang ini, yang paling penting Bapak Ibu, bukan seberapa dahsyat virus corona, tetapi saya mau katakan, kalau kita disertai Tuhan, pasti selalu ada jalan keluar buat setiap kita. Amin. Ini paling penting, yaitu hidup kita disertai Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, kita tidak takut lagi. Mau kematian kah? Mau habis mungkin stok barang kah? Ataupun mungkin kita tidak ada pekerjaan. Karena kalau kita disertai Tuhan, itu menjadi dahsyat luar biasa. Saya berani katakan pada Bapak Ibu, kalau orang disertai Tuhan, kelemahannya menjadi kekuatan. Kekhawatiran diubah menjadi kepastian. Ketakutan diubah menjadi keberanian. Kekurangan menjadi kelimpahan. Kegagalan menjadi keberhasilan. Kehinaan menjadi kemuliaan. Saya mau katakan satu kalimat ini. Kalau orang disertai Tuhan, tidak ada jalan buntu, tidak ada kata putus asa. Dan saya yakin, dimanapun engkau berada, Tuhan ada bersama dengan engkau. Sekalipun mungkin ada di rumah, kami sedang menyampaikan pesan khotbah ini. Saya mau pastikan, 2-3 orang bersepakat memanggil namaku, kata firman Tuhan. Aku ada di antara mereka. Kalau Tuhan menyertai kita, itu lebih dari cukup Bapak Ibu. Kalau Tuhan ada di hidup kita, wah itu lebih daripada cukup. Benar kata ayat Alkitab Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup kita jadi tenang.
Mungkin dekat dengan tisu, gelisah masih ada. Pasti, apa sih yang bisa dibuat tisu? Mungkin dengan dekat dengan beras, sekian banyak stok yang kita bisa simpan. Hati kita masih bisa gelisah. Karena pada semua itu tidak ada jaminan. Tapi hanya ada pada jaminan ini. Hanya dekat dengan Allah saja. Aku akan menjadi tenang. Saya percaya dimanapun engkau berada. Biar ketenangan itu menjadi bagian engkau. Sehingga engkau tidak menjadi khawatir apapun. Mungkin orang cuci tangan, mungkin orang pakai scan, semuanya itu. Ya, kita menghargai semua apa yang dianjurkan pemerintah. Tapi dengar baik, untuk ketenangan, bukan masalah yang di luar, tapi siapa yang ada di dalam hati Anda. Kalau ada Tuhan di dalam hati Anda, engkau akan menjadi tenang. Di tengah dunia yang begitu gelisah, engkau tetap bisa tenang. Karena engkau tahu, ada Tuhan yang menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Apa rahasianya? Bagaimana Gideon bisa disertai Tuhan? Jangan lupa minggu yang lalu saya berkata, Gideon disertai Tuhan karena Gideon berani menghancurkan Baal ayahnya atau keluarganya. Artinya, di mana ada pertobatan, di situ tangan penyertaan Tuhan nyata. Di mana ada perubahan, di situ tangan penyertaan Tuhan itu ada. Lihat di sini. Ketika orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tahu Bapak Ibu, penyertaan Tuhan tidak ada pada mereka. Akhirnya 7 tahun mereka diperhamba oleh bangsa Midian orang Amalek. Selama 7 tahun bisa Bapak Ibu bayangkan. Tetapi dengar, pada ayat yang ke-7 dalam Hakim-Hakim yang ke-6. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, artinya ada satu perubahan, ada satu pertobatan. Ada satu kesadaran bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa dan kami harus berbalik kepadanya. Dan ketika mereka berbalik kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Tuhan itu dekat buat setiap kita. Asal saja satu hal, beranikah kita membuang berhala dalam hidup kita? Beranikah kita menyingkirkannya? Dan saya yakin ketika itu kita kerjakan, Tuhan sangat senang kepada sebuah pertobatan. Dan ketika kita bertobat, saya percaya Tuhan mau hadir, mendengar dan menjawab doa setiap kita. Yang kedua Bapak Ibu, yang saya pelajari dari kehidupan Gideon adalah bukan saja dia disertai Tuhan, tapi ayat ini bilang begini. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah. Kemudian Gideon berkata kepada Allah. Ada satu komunikasi. Gideon berkata kepada Allah, yang selama ini sekian 7 tahun itu komunikasi itu tidak ada. Tetapi apa yang terjadi adalah Gideon mulai berani bertanya kepada Tuhan. Kusebut dengan satu istilah, bahwa mereka mulai mencari petunjuk Tuhan. Selama ini cari petunjuk kepada patung, selama ini mencari hikmat kepada dunia. Tetapi sekarang mereka mencari petunjuk kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, di ayat ini kita dapat melihat bagaimana Gideon meminta tanda kepada Tuhan. Tanda yang pertama, memang kita sudah melihat bahwa dia meminta supaya turun api kepada korban bakaran itu. Dan Tuhan menjawab, api itu pun turun. Tetapi itu masih tanda pengenalan. Tapi tanda yang kedua adalah, dan ketiga, tanda konfirmasi. Di mana Gideon meminta supaya turun embun di atas kain yang terbuat dari bulu domba. Lalu kemudian ketika dia meminta dan ternyata terbukti hanya potongan bulu domba itu yang kena embun, sekitarnya menjadi kering. Sujudlah Gideon berkata, Tuhan, nyata benar padaku, Engkau hidup dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Dia berkata kemudian tanda yang ketiga, sekarang Tuhan, saya minta supaya yang di sekelilingnya menjadi basah dan hanya potongan kain domba itu saja yang kering. Dan ternyata Tuhan menjawab. Di sini saya mau katakan Bapak Ibu, Gideon meminta petunjuk kepada Tuhan. Ini yang saya mau katakan, ketika orang mengunjungi orang sakit, kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa kasih pendapat? Orang kalau biasa mengunjungi orang sakit, pertanyaannya adalah, apa harapan Anda untuk si sakit tersebut? Coba pikirkan. Tentu kita ingin mau dia sembuh, bukan?
Kita mau supaya dia cepat pulih, supaya kita tahu supaya dia bagaimana cepat bisa dapat kembali bekerja, dan itu yang kita harapkan. Tapi pertanyaan saya adalah, bagaimana orang tersebut agar cepat pulih? Mungkin Anda berkata dia harus makan obat dokter, dia harus ada motivasi diri, dia harus semua hal mungkin Bapak Ibu bisa katakan. Saya bisa katakan gak salah itu. Dan saya mau berkata Bapak Ibu, minimal ada 4 yang bisa saya katakan. Orang kalau mau sembuh, yang pertama adalah dia harus bisa menerima kenyataan yang ada. Kenyataan apa itu? Kenyataan bahwa dia sakit. Ini yang pertama Bapak Ibu. Orang mau sembuh harus dia sadar, terima kenyataan saya di hospital ini karena saya sedang sakit. Sebab kalau itu belum bisa diterima, dia bisa berontak, adanya ngomel, marahin perawat dan semuanya. Orang datang besuk, diomelin. Apa yang lo datang? Karena apa? Belum bisa menerima kenyataan. Kita sekarang berada di satu keadaan yang sangat memprihatinkan. Dengan adanya virus corona, di status pandemik, terima kenyataan yang ada Bapak Ibu. Ini kenyataan bukan hanya Anda yang mengalami. Semua dunia sedang mengalaminya. Wow, mungkin Anda berkata berat sekali Pak Pendeta. Saya mengalaminya bersama dengan Bapak Ibu. Olehnya mengapa sampai ada video atau khotbah streaming ini? Bukankah karena efek dari ini semua? Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak menghindarkan kita dari kenyataan yang ada. Tapi mari terima kenyataan itu. Hadapi kenyataan itu bersama dengan Tuhan. Baru saya yakin, di balik pengucapan syukur, di balik keyakinan bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari virus ini, kita akan bisa melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, ketika kita dapat mengunjungi seorang sakit dan kita berharap dia sembuh, yang kedua adalah dia harus ada kemauan untuk sembuh. Kalau orang gak ada kemauan, susah mau sembuh. Mau dikasih obat banyak pun, adanya gak mau sembuh, ya udah. Karena ada satu pepatah lama berkata, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Kalau Bapak Ibu ada kemauan yang besar, makanya itu dikatakan adalah ada imun tubuh yang kuat, itu virus pun gak bisa nyerang. Karena apa? Ada kemauan fight. Ini yang saya mau katakan buat Bapak Ibu. Jangan cuma menyerah dengan keadaan. Miliki satu tekad yang bulat, kemauan untuk sembuh. Katakan amin. Katakan amin. Ketika Bapak Ibu mungkin sedang lemah tubuh, ada kemauan untuk sembuh, mulai berdoa. Ada kemauan untuk sembuh, mulai minum obat. Ada kemauan untuk sembuh, mulai makan dengan pola yang baik. Ada kemauan untuk sembuh. Dan kemauan itu adalah sungguh dahsyat adanya. Yang ketiga, orang kalau mau sembuh, dia harus bertindak. Gak cuma kemauan, tapi gak bikin apa-apa. Gak cuma hanya kemauan, tapi gak do something. Kamu harus makan obatnya. Kalau sekarang dikatakan harus sanitizer itu, cuci tangan, harus bersih, harus higienis sekarang. Ya, kita ikuti. Jangan berkumpul banyak. Betul, karena virus itu katanya itu akan cepat berkembang di tengah keramaian. Mari kita bertindak, gak usah marah-marah. Tenang, damai kita kerjakan itu. Ya, stay at home, itu satu pengalaman yang membosankan. Namun, kalau kita bertindak, karena iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Gak bisa bikin apa-apa. Anda harus bertindak. Yang keempat adalah dia harus sabar tunggu waktunya Tuhan. Kalau engkau sabar tunggu waktunya Tuhan, ingat, cepat akan berlalu apapun yang kita alami. Saya teringat kepada Bartimeus ini, yang lumpuh, miskin, yang buta, miskin, gak ada yang bisa menolong dia. Di tengah kebutaan itu, saya tahu dia terbatas. Tapi kemudian dia berseru, Yesus anak Daud, belas kasihan akan aku. Ada kemauan untuk mau sembuh dari kebutaan itu. Ada kemauan untuk dia berubah nasibnya. Yesus anak Daud, dia berseru. Dan ketika dia berseru, ada tantangan. Dan apa yang terjadi adalah bahwa dia dibilang diam. Karena apa? Karena dia seolah-olah mengganggu sekitarnya. Namun yang menarik, dia tetap berseru. Dan yang luar biasa, Yesus peduli dengan Bartimeus. Dan akhirnya Bartimeus diubah keadaannya. Sudah tidak buta lagi, sudah tidak miskin lagi. Karena Bartimeus selalu mau mencari petunjuk dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hal yang sama yang kita lihat pada Yeremia.
Dia minta petunjuk Tuhan. Bagaimana dengan bangsa Israel ini? Tuhan berkata, bangsa Israel itu seperti periuk yang dimana dibentuk dengan tujuan baik. Tapi ternyata bangsa Israel menolak. Yesus pun demikian di Getsemani. Apa yang terjadi ketika dia berada di Getsemani meminta petunjuk Tuhan? Dia berkata, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ini bicara tentang dia minta hikmat daripada Bapa. Di hidup ini adalah kita butuh petunjuk Tuhan. Kata dokter itu baik, tetapi kita hidup apa kata Tuhan? Minta petunjuk dari Tuhan. Ketika kita minta petunjuk dari Tuhan, kita nggak takut lagi, kita nggak gelisah lagi, kita nggak khawatir lagi. Karena kita tahu, apa yang Tuhan katakan itu, itulah yang akan terjadi. Apa yang Tuhan firmankan itu, itulah yang berlaku. Sampai dikatakan, dikatakan, katakan sepatah kata saja, maka aku akan sembuh. Dan yang luar biasa adalah akhirnya orang tersebut menjadi sembuh. Hari yang indah ini, di akhir khotbah saya mau katakan, yang pertama tadi, mari kita disertai Tuhan. Yang kedua, minta petunjuk dari Tuhan. Gideon akhirnya menang, karena ternyata Tuhan bisa bicara dan menyampaikan maksud Tuhan. Dan sesuatu yang luar biasa, mereka dapat mengalahkan Midian, mengalahkan Amalek, karena mereka meminta petunjuk dari Tuhan. Hari yang indah ini, saya berdoa, biarlah berkat anugerah Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memberikan kepekaan kepada kita, untuk mengerti apa yang Tuhan mau, dari apa yang sedang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu hari ini, bersyukur untuk firman yang bisa kami dengarkan. Dengan waktu yang singkat sederhana, tapi kami dapat mengerti satu hal. Gideon sekalipun terbatas dalam banyak hal, tapi saat disertai Tuhan, sungguh luar biasa. Mereka punya kekuatan yang baru. Mereka punya keyakinan yang baru untuk menghadapi Midian dan Amalek. Dan kami bersyukur Tuhan, ketika dia meminta petunjuk Tuhan, Tuhan pun memberikan firman kepada mereka. Dan dengan 300 pasukan Gideon, mereka dapat mengalahkan orang Midian dan orang Amalek. Satu motivasi buat kami, di tengah keadaan yang sangat sukar ini, kami datang padamu Tuhan. Firman-Mu menjadi petunjuk yang ajaib. Biar firman yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi biar firman yang kami dengarkan tertanam di hati kami. Tuhan mau kami bangkit. Tuhan mau kami berani. Tuhan mau kami tidak hanya menyerah dengan keadaan. Tuhan mau kami supaya jangan takut. Dan kami aminkan itu. Dan kami percaya mujizat Tuhan menjadi bagian kami. Dan hari ini, biarlah khotbah ini menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, bersama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Shalom semuanya. Kita mengucap syukur dan terima kasih Pak Glenn untuk firman Tuhannya. Ya. Semoga kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam kesempatan ini saya mengucap baik terima kasih pada Tuhan yang Maha Kuasa, sebab kita walaupun kita tidak bisa ketemu jemaat-jemaat semua, tapi kita buat streamline dalam acara ini. Terima kasih, ini semua juga untuk semua yang disediakan bagi Tuhan untuk kita. Kini tiba bagi saatnya bagi kita memberikan terbaik pada Tuhan. Saya akan mengumumkan bagi yang mau memberi offering, saya ada bank account kita. Nama banknya NAB, account name-nya Narwastu Church. BSB numbernya 082332. Saya ulangin lagi, BSB 082332. Account numbernya 91835365. Sekali lagi saya ucapkan, account numbernya 91835365. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk acara yang streamline ini ya Tuhan. Ini semua juga karena Tuhan yang izinkan semuanya terjadi ya Tuhan. Kita tahu kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, walaupun dalam corona virus apapun juga, tapi Tuhan kita lebih tinggi daripada semuanya ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk apa yang kita
terima untuk semua sumbangan ini. Mudah-mudahan nama Tuhan selalu dimuliakan dan ditinggikan juga. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa mengucap syukur. Terima kasih. Dan juga ada sedikit tambahan, kita mungkin ada mencarikan Komsel secara streamline. Nanti acara ada di mana, nanti Ibu Julia atau Pak Greg bisa umumkan dalam WhatsApp. Kami akan masuk dalam doa syafaat kami. Biar kiranya apa yang kami doakan sungguh-sungguh berkenan dan Tuhan dinyatakan di dalam semuanya itu. Mari minta kesediaan saudara kita Daud untuk membawa kita dalam doa syafaat. Tuhan yang baik, kalau pada saat ini kami masih bisa berdoa Tuhan Yesus, itu karena kebaikan-Mu Bapa. Kami berdoa Bapa untuk teman-teman kami Bapa yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Kau sembuhkan Bapa, Kau pulihkan Bapa. Biar biru darah Yesus menyembuhkan apapun yang mereka butuhkan Bapa pada saat hari ini Tuhan. Engkau yang maha tahu Tuhan Yesus. Engkau kirimkan Bapa setiap malaikat-Mu Tuhan untuk menyertai setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumahnya Bapa. Kau sembuhkan juga orang-orang yang sakit Bapa, yang beban berat Tuhan Yesus. Kau berikan bantuan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kuasa mujizat-Mu tidak terbatas Bapa. Kami sangat yakin Tuhan, pertolongan-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, bangsa ini Bapa, Australia ini, kami berdoa Bapa untuk Australia Bapa, supaya Australia ini Bapa diberkati Tuhan, supaya virus-virus corona ini segera lenyap Bapa dari negeri ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, negeri ini akan dipulihkan lagi Tuhan Yesus. Kami sangat yakin dan percaya Bapa, karena Kau yang berkata Bapa, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami sangat percaya Tuhan Yesus, virus ini akan hilang dan lenyap Tuhan seketika kami memanggil nama Engkau Tuhan. Dimanapun saudara-saudara kami berada Tuhan, entah itu di Indonesia Tuhan, Engkau jamah mereka Bapa, Engkau pulihkan hati mereka juga Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan setiap persoalan mereka Tuhan Yesus yang mereka alami Bapa. Entah itu virus corona Bapa, kami percaya Bapa, virus corona itu tidak berkuasa dalam tubuh kami Bapa, karena kami telah minum darah tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami sangat percaya Bapa, di mana Bapa tubuh dan darah-Mu berada di dalam diri kami Tuhan Yesus, tidak ada satu penyakit virus apapun yang bisa di dalam tubuh kami Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan. Kami doa untuk bangsa Indonesia Bapak, Kau juga pulihkan Bapak bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kau pakai Bapak Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan Yesus, supaya dia lebih diberikan hikmat-hikmat yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Bagaimana cara untuk menangani virus corona ini Bapak. Kami berdoa Bapak untuk saudara-saudara kami Bapak di Indonesia Tuhan. Kau juga ikut campur tangan Bapak dalam kesembuhan ya Tuhan Yesus. Juga Kau berkati Tuhan Yesus setiap anak-anak yang ada Tuhan Yesus, yang dimanapun mereka berada Bapak. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapak, supaya anak-anak-Mu ini juga Bapak tidak mempan terhadap virus corona apapun itu Tuhan, penyakitnya Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan, kami sangat yakin Tuhan. Kau juga melindungi orang tua yang umurnya mungkin sudah cukup tua Tuhan. Engkau yang melindungi mereka, tutup bungkus Bapa dengan kuasa darah-Mu Bapa. Segala virus, penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun orang tua kami berada Bapa, Kau tutup bungkus Bapa. Engkau yang memberkati tangan mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, di mana mereka dalam kesusahan, dalam kesedihan, dalam apapun itu Tuhan Yesus, Engkau tetap berada di sampingnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau pulihkan negeri ini Bapak, Kau pulihkan Indonesia, Kau pulihkan seluruh dunia Tuhan Yesus. Semuanya itu hanya oleh tangan kasih-Mu Bapak, masalah ini akan cepat selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari angkat wajahmu kepada Tuhan, kedangkan tanganmu kepada Dia. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, pengurapan penyertaan Roh Kudus menyertai keluar masuk hidupmu, mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Yakinlah bahwa Tuhan selalu melindungi dan menjagai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyanyikan pujian kemenangan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang
dan